Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait cara menggunakan Mendeley. Ya, itu baik dari jurnal, dari buku, undang-undang atau peraturan atau dan sebagainya. Terus juga blog dan web. Oke, empat ini akan kita jelaskan dalam video ini. Oke, yang pertama kita buka Mendeley terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah ada folder. Perlu teman-teman ketahui, kan kita buat banyak makalah ya. Nah, kalau kita nggak buat folder seperti ini, kita tidak tahu referensi yang mana yang akan kita gunakan ke makalah kita gitu kan. Karena misalkan ada 3 makalah, berarti semua 3 referensi akan bercampur di dokumen ini kalau kita nggak buat folder. Oke, cara buat folder itu di create folder ini. Nah, create folder. Misalkan makalah matematika. Contohnya, kita tekan enter. Dah, gitu ya. Dan ini juga ada folder. Nah, apa perbedaan create folder dengan folder? Ini dia. Kalau create folder kan seperti ini dia. Nah, kalau makalah matematika, misalkan ada subjudul. Pertama membahas terkait penjumlahan. Nah, terus di dalam penjumlahan itu apa aja yang dibahas? Ada subjudulnya. Nah, kita mau pisahkan tuh. Ataupun gini, misalkan bab satu referensinya ini, terus bab 2 referensinya yang lain lagi gitu. Nah, makanya kayak gini di makalah matematika ini misalkan ya. Kita geser sedikit biar nampak matematika, terus kita add folder, kita misalkan bab satu misalkan. Nah gini dia. Nah, berarti waktu kita itu yang ini, nah berarti makalah matematika ada subfoldernya. Nah, bab satu. Berarti di sini kita isi nanti yang referensi dari bab satu makalah matematika. Terus kita mau lagi bab 2-nya, boleh kita tekan ini bab 2 misalkan seperti itu. Dah, tapi jangan tekan di sini, tapi tekannya di makalah baru folder. Nah, bab 3, bab 2, bab 2. Terus di sini kalau misalkan kita tekan di sini foldernya, kita tambah folder, itu dia masuk ke dalam lagi. Nah, di bab 2 misalkan ada subjudul apa misalkan, ya kan? Nah, misalkan apa subjudulnya, dia akan masuk ke bab 2. Nah, makanya kita tekan di sini, baru kita add folder misalkan bab 3. Nah, gitu ya. Oke, kita buat aja dulu di makalah matematika di sini. Kita nggak mau bisa-bisa, boleh juga. Ya, ini dihapus, delete aja, tekan delete, yes, tekan delete, yes, tekan delete, yes. Itu terkait dengan fungsi folder. Baik, di matematika kita akan memasukkan jurnal. Perlu kalian ketahui terkait dengan Mendeley ini, kita harus menyambungkan dengan internet. Kalau kita tidak tersambung dengan internet, maka yang terjadi itu seperti ini. Misalkan ini menggunakan internet, saya sudah screenshot, ya, bisa dilihat di sini. Screenshot bisa dilihat di sini. Kalau kita memakai WiFi, ya, itu dia lengkap di sininya. Ada judul, ada nama jurnal, ada autornya, penulisnya, dan ini semuanya lengkap. Nah, ya, ini ada lambang wifi-nya. Terus kita lihat di halaman yang kedua, di foto yang kedua, ini tidak menggunakan internet nih, internetnya mati di bawah. Coba bisa dilihat, nah, internetnya mati di bawah. Kita bisa lihat di sini, ini kosong, ini kosong. Nama penulisnya pun tidak jelas, padahal sama jurnalnya dengan yang tadi. Nah, yang gambar ini dia. Nah, di Mujiatun, sedangkan ini lihat perbedaan di antara keduanya, ya kan? Nah, ini lengkap, ini tidak lengkap, makanya perlu ada internet. Oh, misalkan saat pertama masukkan itu internetnya itu mati, apakah perlu dihapus dulu untuk masukkan baru? Tidak perlu, ya. Nah, makanya misalkan sudah terlanjur masukkan tanpa ada internet, klik aja search. Nah, yang search ini klik aja di situ, dia akan muncul, sabar dulu, dia akan muncul di sini
nantinya dilengkapi sehingga menjadi seperti ini. Oke, kita langsung saja karena kita menggunakan internet ke jurnal, pilihkan jurnal yang kalian download. Bisa kalian tarikkan ke sini langsung atau dengan cara di file, add file, terus download. Kalian cari boleh di download, boleh di apapun yang tempat kalian simpan jurnal tersebut. Nah, misalkan ini jurnal ini. Nah, kita lihat di sini ya, lengkap karena tersambung dengan internet. Oke. Nah, terus ini cara memasukkan jurnal secara otomatis. Apabila jurnalnya tidak terbaca, maka kita harus memasukkan secara manual. Caranya di file, terus di add entry manual. Nih, di jurnal ini kita isi judulnya ini, autornya siapa, ya. Nah, dan seterusnya. Itu terkait dengan isi manual. Oke, kita lanjut ke buku. Nah, di sini saya sudah ada buku. Nah, kalau teman-teman punya buku offline, berarti lihat di offline. Saya punya buku online. Ini pengarangnya Ferry Tirtoni. Judul bukunya Pembayaran PKN di Sekolah Dasar. Ini tidak bisa langsung kita tarik ke sini. Nah, tidak bisa ya kalau buku. Nah, kita harus isi manual. Caranya sama seperti yang saya jelaskan barusan, itu di file, kita masukkan manual, add entry manual. Terus ini, kalau ini bentuk jurnal, kita ubah ke buku. Nah, terus detailnya kita lihat buku tadi apa? Pembayaran PKN di Sekolah Dasar. Kita isi nanti judul bukunya Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. Terus pengarangnya Ferry Tirtoni. Oke, Ferry Tirtoni. Ini baca last name dan first name. First name-nya ada komanya ya. Last name dulu Tirtoni. Terus koma untuk pemisah untuk kata kedua dari nama. Itu siapa tadi? Ferry Tirtoni. Oke. Ferry. Nah, dia emang miring. Kalau misalkan ada pengarang kedua, kita boleh tekan enter. Nah, kita isi siapa pengarang kedua, terus isi namanya siapa gitu ya. Nah, oke, ada ketiga, bisa juga kita pokoknya enter tuh sejak pemisah di antara nama-nama pengarangnya. Oke, ini cuma karena satu pengarangnya, maka kita isi satu. Oke, terus ini kita dari sini kita klik dulu sekali di sini. Kita klik di ini, harus ada yang warna hitamnya. Kita klik dia. Kita lihat bukunya itu terbitan tahun berapa dia. Nah, di sini tahun 2016. 2016 kita isi 2016. Nah, terus page-nya itu tidak usah diisi. Kalau buku nanti kita isi secara manual di Word ya. Terus di ini di city kotanya itu kita lihat kotanya terbitan di Yogyakarta. Terus penerbitnya Buku Baik. Nah, di sini kita isi Yogyakarta. Terus publishernya itu penerbitnya tadi CV Buku Baik. Kita isi lagi CV Buku Baik. Nah, ya. Kalau sudah tekan save. Nah, oke. Kalau misalkan teman-teman saat mengisi manual misalkan mengisi terkait buku ya. Nah, udah ngisi judul nih, udah ngisi ya. Udah ngisi ini juga udah isi. Tiba-tiba nggak lanjut ke bawah langsung tertekan save. Nah, makanya jangan panik, di sini langsung tersimpan di sini yang kita asal-asal tadi bisa kita perbaiki di samping ini. Nah, di samping ini bisa kita perbaiki. Nah, kita nggak save lagi kalau di sini, langsung aja perbaiki di sini apa sampai tipenya pun bisa kita perbaiki gitu ya. Kalau kita mau hapus, tekan klik kanan aja, bisa langsung remove dokumen ya, ataupun langsung di sini tekan delete. Nah, itu terkait dengan buku. Oke, terus di undang-undang, gimana cara memasukkannya? Cara memasukkan undang-undang itu kita lihat saya sudah ada punya undang-undang di sini.
Ya, sini ada undang-undang. Nah, kita ambil undang-undang ini ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 ya tentang pendidikan sistem nasional. Dah, kita copy saja. Ya, biasanya yang terbit undang-undang itu presiden. Ya, ini kita tekan file, terus add entry manual. Ya, kalau buku tadi kita pilih bukan. Sekarang kalau misalkan undang-undang atau peraturan kita pilih generik. Kita pilih generik. Terus di note title-nya itu berarti judulnya. Yang tadi udah saya copy, taruh langsung kemari. Ya. Terus autornya itu pasti Presiden Indonesia, ya kan? Ini dia dari Presiden Indonesia. Langsung aja ketik di sini, Presiden Indonesia. Nah, nah, kalau kita klik di sini dia langsung Indonesia Presiden. Nah, karena kata duanya itu langsung dibaca first name. Oke. Terus year-nya itu berarti tahun 2003 ya. 2003. Nah, karena pasti disahkannya itu 2003. Coba kita lihat tanda tangannya di paling bawah ini kan 2003. 2003. Oke. Terus page-nya boleh diisi, boleh tidak. Ya. Page-nya misalkan kita ambil di undang-undang itu kita ambilnya di halaman hmm, halaman berapa ya? Pasal 3 kita ambil misalkan terkait dengan pendidikan. Nah, ini pasal 3 ini. Berarti dia ada halaman 6. Ya kan? Boleh nggak kita tulis halaman 6 di situ? Boleh, silahkan. Kalau mau tulis, kalau enggak juga silahkan. Dah terus ke city-nya pasti diterbitkan undang-undang itu pasti di Jakarta. Dah kita save-kan saja sampai sini. Oke. Nah, berarti kita sudah punya jurnal sudah, terus buku sudah, terus apa namanya? Undang-undang juga sudah. Nah, sekarang coba kita tes memasukkan. Nah, boleh nggak apa namanya masukkan satu-satu, terus baru kita masukkan ke Word boleh, masukkan sekalian juga boleh. Biasanya kan orang satu-satu ya. Nah, karena kan apa namanya supaya diingat jurnalnya yang mana. Oke, saat memasukkan jurnal itu misalkan ini ya, ini kita terkait dengan undang-undang. Terkait dengan undang-undang 2003, saya ambil yang ini tadi kan. Nah, ini bertanggung jawab pendidikan nasional berfungsi. Nah, ini yang saya ambil mengembangkan pendidikan bertanggung jawab. Dah, ini merupakan bunyi dari pasal yang tadi. Saya mau buat uh, apa namanya footnote-nya. Tekan di referen, terus tekan di insert citation, terus tekan di sini bisa kata kunci nama ya ataupun undang-undang ya judulnya ataupun tahunnya bisa juga tapi keluar tahunnya banyak sekali. Nah, di sini merupakan ketik kata kunci. Kita mengambil Presiden Indonesia. Dah, kita klik saja di sini. Kita buat halamannya di sini, klik kali kiri di sini. Nah, boleh HLM, biasanya HLM ya. Kita titik, terus halaman 6 tadi ya. Nah, kita oke kan. Nah, dia ada di sini. Ya. Nah, terus misalkan kalian tidak muncul footnote, misalkan kalian muncul seperti ini. Seperti ini. Ya. Itu caranya klik di sini, lalu klik more style, terus di sini pilih yang full note, terus use this style, baru done. Nah, dia akan menjadi footnote. Oke. Terus misalkan ini misalkan saja ya. Ini misalkan merupakan dari jurnal yang sudah kita masukkan ke Mendeley. Nah, tadi saya masukkan contohnya misalkan ini ya. Ada di dalam jurnal jurnal ini misalkan. Nah, misalkan saya ambil yang ini ya, jurnal di sana tuh. Nah, dan jurnal ini sudah saya masukkan ke sini di Parhan. Ini dia kan jurnal Parhan nih. Ini kan jurnal si Parhan. Terus misalkan kita mau masukkan apa namanya
citationnya, misalkan kita ambil tulisannya ya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ini saya cepat saja karena sebenarnya harus di parafrase ya. Contoh kita ambil yang ini misalkan. Dah. Lalu kita tekan insert. Nah, kita tahunya bahwa nama dia kita ingat di sini ya. Farhan boleh, pendidikan kontekstual boleh, terus nama jurnal juga boleh. Nama jurnal ilmiah pendidikan Pancasila. Ya, coba kita ketik di Word-nya. Ini misalkan tulisannya kita mau buat referensi. Kita klik insert citation. Kita ketik di sini Farhan. Nah, keluarkan karena kita sudah memasukkan tadi. Nah, terus misalkan kita ketik jurnal ilmiah. Nah, ilmiah keluar juga. Terus kita ketik apa lagi? Kalaupun nama kedua juga boleh. Sukaina. Nah, kita ketik Sukaina misalkan. Ya, kita ketik Sukaina. Sukaina. Nah, ini dia. Kan? Nah, kita tekan OK. Nah, di sini belum ada halaman. Baiknya jangan kita tambah manual ya. Kita tambah seperti tadi. Nah, di sini ya. Kita kalau mau hapus tekan aja di sini, jangan di sini, tekan di sini. Kita mau ngulang misalkan ya. Kita mau masukkan terkait dengan jurnal Farhan tadi ya. Farhan dan Sukaina. Oke. Contoh di sini terus kita masukin insert terus Farhan. Dah. Klik di Farhan, terus klik di Farhannya, lalu klik HLM. Nah, kalau halaman jurnal itu kita harus buat misalkan ya nih contohnya, misalkan halaman 7 sampai dengan halaman 10 misalkan ya. Nah, yang 7 sampai dengan 10 ini dia. Terkait dengan Farhan. Ini sudah saya masukkan terlebih dahulu yang di atas tadi. Oke. Nah, misalkan masukkan Farhan ini halaman jurnalnya itu, coba kita lihat jurnalnya. Nih 360 sampai dengan 368 ya, 360 368. Kita hapus dulu. 30 368. Oke. 360 368 Farhan ya. Itu kalau halaman jurnal harus seperti itu. 360 368. Oke, selesai terkait dengan jurnal. Terus kita masukkan lagi terkait dengan buku ya, misalkan di buku ini ya, kita ambil halaman berapa misalkan ya, terkait dengan profesional guru misalkan ya gitu ya, ini yang kita ambil. Udah contohnya kita taruhlah ke sini ya, ke tulisan kita, misalkan tulisannya yang mana ya, misalkan yang ini misalkan tulisannya ya, anggaplah ini tulisannya. Terus kita insert, kita lihat dulu bukunya. Kita tadi ambil buku siapa tadi? Buku si Ferry. Oke, saya ingat cuman namanya saja, ataupun Tirtoni juga bisa kita ingat. Udah, kita kembali ke tulisannya, kita ketik Tirtoni. Tirtoni ini ya. Halamannya kita ambil halaman berapa di bukunya. Nah, kalau buku dia tetap di halaman intinya, halaman berapa, misalkan halaman 6 contoh, atau halaman 80. Udah, HLM titik spasi 80. Oke, kita ke bawah ini dia. Nah, sesudah kita buat footnote-nya semua, kita tekan di sini di footnote-nya, kita Ctrl A, lalu kita ke home, kita buat kata kiri rata kanan supaya ini bagus ya, supaya rapi. Terus ini apa namanya, ini Times New Roman gayanya, gaya fontnya ini juga harus Times New Roman. Nah, blok Ctrl A ya, ini kalau sudah selesai semua ya, jangan satu-satu. Terus Times New Roman ini tetap 10. Nah, begitu ya.